Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa zaid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqli bihaqi Sayyidina Muhammadin khatam anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ila ruh tolong bi asma'in wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ikra. Amin. Mubtilatut tayammumi, hal-hal yang membatalkan tayammum. Mubtilatut tayammumi salasatun, hal-hal yang membatalkan tayammum ada 3 perkara. Wahia, yaitu adalah ma abtalal wudu'a, sama dengan apa-apa yang membatalkan wudu. Iza tayammama 'anil hadatsil asghari, apabila dia bertayamum daripada hadas kecil. Wa amma iza tayammama 'anil hadatsil akbari fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i. Adapun jika dia bertayamum daripada hadas besar, maka tidak membatalkan hal-hal yang membatalkan wudu. Asani, yang kedua, ar-riddatu, yaitu murtad. Li'anna tayammuma taharatun dha'ifatun, karena tayamum adalah bersuci yang lemah. Asalis, hal ketiga yang membatalkan tayamum adalah tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi, yaitu tawahumul ma'i, dia menyangka munculnya air. In tayammama li faqdihi, jika dia bertayamum karena sebab tidak adanya air. Nah, qala muallif rahimahumullah, mubtilatut tayammumi, ya, hal-hal yang membatalkan tayamum thalathatun, ada 3. Wahia, yang pertama, al-awwalu ma abtalal wudu'a, segala yang membatalkan wudu maka itu pun membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudu ada 4. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Yang pertama, al-khariju min ahadi sabilaini, keluarnya segala sesuatu dari 2 lubang. Lubang depan tempat buang air kecil dan lubang belakang. Nah, ini membatalkan wudu sekaligus juga membatalkan tayammum. Atsani, yang kedua, yakni mas'ul qubul, zawalul aql. Atsani zawalul aql bi naumin aw ghairihi illa nauma qaidin mumakkin maq'adahu minal ard. Yang kedua yang membatalkan wudu, hilangnya akal, baik itu tidur, pingsan dan sejenisnya. Nah, ini membatalkan wudu, terkecuali duduk di tempat, ya, dia menetap di tempat duduknya yang dimana secara fisik, secara postur tidak kurus, tidak gemuk, sehingga sekiranya dia duduk, ketika ingin keluar angin, buang angin, itu tidak bisa keluar. Maka tidur yang semacam ini dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu, dengan beberapa syarat: tidak berpindah tempat dari posisi awal dia duduk. Yang ketiga, mas'u gubul adami, dia menyentuh, ya, kemaluannya dengan bagian dalam telapak tangan, atau kemaluan manusia dengan bagian dalam telapak tangannya atau bagian dalam jari-jarinya, itu membatalkan wudu. Ada hadis dari Nabi, man massa
dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Namun pendapat Imam Abu Hanifah tidak batal wudu. Menyentuh kemaluan tidak batal wudu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i membatalkan wudu. Menurut Imam Malik, kalau dia tidak syahwat tidak batal. Kalau menyentuhnya dalam keadaan syahwat membatalkan. Imam Ahmad hampir serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Jadi mazhab Syafi'i batal tersentuh bagian dalam daripada telapak tangan menyentuh kemaluan depan ataupun lingkaran daripada kemaluan yang ada di belakang atau tempat keluarnya kotoran. Nah, itu ketiga. Yang keempat, iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit dengan kulit laki dan perempuan tanpa ada penghalang dan keduanya sudah dewasa dan bukan mahram. Itu membatalkan wudu sekaligus juga membatalkan tayammum. Idza tayammama 'anil hadatsil asghar, apabila dia bertayamum dari hadas kecil. Kalau dia bertayamum dari hadas besar, pengganti mandi janabah, maka tidak membatalkan hal-hal yang membatalkan wudu, tidak membatalkan mandinya. Ya. Wa amma idza tayammama 'anil hadatsil akbar fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i. Nah, ini tadi dikatakan apabila dia tayamum dari hadas besar, maka hal-hal yang membatalkan wudu tidak membatalkannya. Atsani ar-riddatu li'anna tayammuma taharatun dha'ifatun. Yang kedua adalah murtad. Murtad membatalkan tayamum. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam kitab Sulamun Taufik, beliau mengatakan murtad itu disebabkan oleh 3 hal. Kalau kita spesifikasi, yang pertama al-i'tiqad, keyakinan. Contoh, ada orang Islam berkeyakinan Allah memiliki anak misalnya. Nah, itu dia menjadi murtad berdasarkan keyakinan. Atau dia menganggap Allah itu berwujud seperti pemuda yang tampan dan tidak berkumis, tidak berjenggot, atau disebut pemuda amrod. Dia berkeyakinan semacam itu, bisa keluar dari agama Islam. Atau dia berkeyakinan solat wajib 5 waktu tidak wajib. Solat 5 waktu itu tidak wajib. Maka itu juga berkeyakinan ini menyebabkan dia irtadda an dini, keluar dari agama Islam. Bisa dia bertobat, kembali syahadat, kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Jadi keyakinan ini bisa menyebabkan seseorang menjadi keluar dari agama Islam. Atau dia berkeyakinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih yakini ada nabi lagi, padahal nabi sudah mengatakan la nabiyya ba'di, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya penutup para nabi, setelah saya tidak ada lagi nabi. Tapi dia berkeyakinan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari Islam. Berbeda kalau berkeyakinan Nabi Isa. Nabi Isa kan masih hidup. Nabi Isa bukan nabi akhir, tapi Allah panjangkan umurnya, Allah angkat. Nabi Khidir juga terjadi khilaf. Ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan masih hidup. Tapi nabi penutup yang paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berkeyakinan Al-Quran itu ada yang kurang, sudah diganti. Itu juga sama. Al-Quran sudah ditahrif. Kenapa bisa keluar? Karena di dalam firman Allah sudah tegaskan Al-Quran dijamin, dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ini ar-riddah bil i'tiqad. Dia menjadi murtad, keluar dari agama Islam karena sebab apa? Keyakinan, al-i'tiqad. Yang kedua, ar-riddatu bil lisan. Dia menjadi murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam karena sebab ucapan. Tadi keyakinan tidak dilafatkan. Berkeyakinan menyebabkan dia keluar dari Islam. Berkeyakinan yang menyimpang dari agama Islam. Nah sekarang ucapan, dia menuduh orang muslim, dia memanggil dengan kata ya kafir. Dia mengeluarkan orang Islam dari agama Islam. Nah itu ucapannya membuat dia sendiri keluar dari agama Islam jika orang itu tidak terbukti keluar dari agama Islam yang dia tuduhkan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-I'lam Biqawati Al-Islam yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, menukilkan satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, qad ba'a biha ahaduhuma." Siapa yang memanggil saudaranya yang muslim wahai kafir, dia ucapkan itu atau dia menuduh, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari dua orang tersebut. Jika tidak benar apa yang dituduhkan dengan tuduhan kafir, maka yang berucap itu menjadi kafir. Karena sebab apa? Al-lisan. Atau yang contoh berikutnya, dia memanggil ya musyrik. Wah ini lebih tinggi lagi. Ya musyrik. Jika tidak terbukti orang itu musyrik, maka kemusyrikan yang dia tuduhkan kembali kepada orang yang mengucapkan tadi, yang menuduh tadi. Itu sebab apa? Al-lisan. Contoh lagi murtad karena sebab lisan, di dalam kitab Kifayatul Akhyar memperolok-olok Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran sengaja dibuat lelucon, dia buat nyanyian-nyanyian yang tidak layak ketika membaca Al-Quran. Jika itu dilakukan dengan sengaja, dia sudah murtad. Karena lewat apa? Lisan, dia membaca. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya daripada sebab lisan menjadi murtad. Bisa juga solat. Solat bisa dia menjadi murtad karena i'tiqad, karena juga lisan. Kalau i'tiqad berkeyakinan tadi solat tidak wajib, dia menyatakan dia berkeyakinan di dalam hatinya solat tidak wajib, belum dilafatkan berkeyakinan, maka dia murtad karena keyakinan. Dan bisa juga dia murtad dengan lisan. Ada yang bertanya, kenapa kau tidak solat 5 waktu? Dia mengatakan solat 5 waktu tidak wajib. Murtad. Ulama mengatakan walaupun niatnya bercanda, karena agama bukan untuk dicanda-candakan. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sengaja melafatkan itu disertai dengan keyakinan solat tidak wajib, baru dia keluar dari agama Islam. Membuat pernyataan Allah atau menghina Allah dengan lisannya, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, maka itu membuat jadi murtad. Jadi murtad itu sebabnya 3. Keyakinan yang pertama, yang kedua dengan sebab al-lisan, ucapan, dan al-thalith yang ketiga sebab al-amal, perbuatan. Perbuatan seseorang bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Misalnya ada patung, dia sujud niatnya ibadah atau penghormatan kepada patung. Nah itu kalau niat ibadah kesepakatan. Niat ibadah, ada patung kita sujud niatnya ibadah, kesepakatan ulama irtadda an dini, dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau penghormatan terjadi khilaf. Ada yang mengatakan murtad,
Ada yang mengatakan haram, dosa besar. Tapi kalau niat ibadah murtad. Atau menginjak-injak Al-Quran dengan tujuan melecehkan Al-Quran. Ya sudah injak pasti melecehkan Al-Quran. Diinjak dengan sengaja itu Al-Quran, maka menjadi murtad. Kalau Al-Qurannya rusak, ada dua solusi yang diajarkan oleh para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Cara pertama, Al-Quran yang rusak itu jangan dibiarkan seperti itu, tapi dibakar. Dibakar sehingga hilang dia punya tulisan. Atau cara kedua ditanam. Cara kedua ditanam. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada murtad berdasarkan keyakinan, disebabkan oleh keyakinan. Ada murtad yang disebabkan oleh lisan. Ada murtad yang disebabkan oleh perbuatan. Itu yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya Sulamun Taufiq Ar-Riddah. Nah, orang yang riddah, yang murtad, tayamumnya batal. Lianna tayammuma taharatun dha'ifatun, karena tayamum itu bersuci yang lemah, beda dengan wudu. Atsalis tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Yang ketiga, sangkaan adanya air ketika dia tayamum karena tidak ada air. Jadi dia tayamum, awalnya ini dia tayamum, dia berprasangka bahwa tidak ada air. Ternyata di tengah-tengah tayamum atau setelah tayamum muncul prasangka, kayaknya ada air. Maka itu membatalkan tayamumnya karena sudah muncul prasangka. Maka ulama membagi, ada yang namanya yakin. Yakin ini sudah tidak ada ragu lagi, 100%. Al yakin la yuzalu bisyak. Di bawah yakin namanya az-zon, dugaan. Dugaan cenderung kuat kepada yakin. Di bawah zon ada namanya syak, ragu. Ini ragu ini antara dia yakin atau dia ragu, cenderung kepada samar-samar, syak. Di bawah syak, waham atau tawaham. Sangat ragu sekali, prasangkanya menjurus kepada sangat ragu sekali. Itu derajat daripada prasangka, ya, mulai dari yakin, prasangka, dzon, kemudian syak dan waham. Jadi kalau menduga adanya air ketika dia tayamum karena tidak ada air, maka hal itu bisa membatalkan tayamumnya. Namun dirinci di sini wa fi tafsilun. Nah, rinciannya daripada dugaan atau prasangka air. Airnya ada ketika dia bertayamum karena tidak adanya air. Beda dengan tayamum karena sakit. Adanya air ataupun tidak ada air, boleh dia tayamum walaupun ada air karena ada ma'zur, ada uzur. Ya, uzur tidak bisa menggunakan air. Tapi kalau dia bertayamum karena sebab tidak ada air, maka prasangkanya akan adanya air itu membatalkan tayamumnya. Harus dihilangkan prasangka tersebut dengan dia beristihad. Ya. Wa fihi tafsilun, dan menyangka adanya air ada rinciannya, yaitu al-awwal, yang pertama adalah idza kana qabla dukhuli fi sholati wa lam yahul bainahu wa bainal ma'i ha'il. Apabila bertayamumnya itu sebelum masuknya solat dan tidak ada pencegah antara dia dengan air, fayabtul bitawahhum, maka tayamumnya batal dengan sangkaan tersebut. Wa kadzalika bitayaqqun min babi aula, demikian juga jika dia yakin adanya air, min babi aula, itu lebih utama. Nah, jadi sebagaimana dijelaskan di awal bahwa tayamum itu harus ketika masuk waktu solat, karena dia darurat. Dikhawatirkan kemungkinan sebelum tiba waktu solat dia temukan air, makanya dilakukan ketika sudah masuk waktu solat. Nah, di sini dikatakan prasangka akan adanya air itu bisa membatalkan ketika dia tayamum sebelum masuk solat.
Belum masuk waktu sholat dia sudah tayamum. Mungkin dia menyangka oh sudah tidak ada air. Ya dia bertayamum sebelum masuknya waktu sholat. Dan di tengah-tengah itu atau setelah dia tayamum muncul prasangka. Prasangka menyatakan ada air. Dan wala yahul bainahu bainal ma'i ha'il. Mungkin contohnya dia di tengah hutan, dia berprasangka mungkin jalan ke depan di situ ada sungai. Muncul prasangka. Mungkin dia dengar suara atau lain sebagainya dan tidak ada penghalang. Mungkin di situ tidak ada hewan buas, tidak ada hal-hal yang membahayakan atau airnya ada tapi di bawah bukit terjal. Itu kan membahayakan dirinya, itu tidak perlu dia untuk turun ke bawah karena membahayakan dirinya. Dia boleh bertayamum. Ini tidak ada penghalang, tidak ada hewan buas, airnya juga tidak berada di tempat yang terjal. Maka ketika dia menduga di situ ada air, di situ membatalkan tayamum. Karena tidak ada penghalang. Harus dia ke sana cari ambil itu air. Atau dia yakin ada air, apalagi yakin duga saja adanya air batal dia punya tayamum, apalagi dia yakin. Min babil aula. Ini bab yang paling utama. Nah, yang kedua, As-sani wa idza kana qabla dukhuli fi shalah wa kana hunaka ha'il. Apabila dia bertayamum sebelum masuknya salat dan akan tetapi terdapat penghalang antara dia dengan air, fala yadur at-tawahhum, maka tidak mengapa dia meyakini adanya air. Wa tayakkun idza ra'al mani' qabla al-ma', dan yakin adanya air apabila dia melihat pencegah sebelum air. Aw ra'ahuma ma'an, atau melihat keduanya bersama-sama. Falladhi yubtilu tayammum, dan yang membatalkan tayamum ayatayaqqana aw yatawahhamal ma'a qabla al-ha'il, yaitu apabila dia meyakini adanya air atau mengira adanya air sebelum munculnya penghalang. Yang kedua, wa idza kana qabla dukhuli fi sholati, yaitu dia bertayamum sebelum masuk waktu salat. Wa kana hunaka ha'ilun bainahu wa bainal ma', namun ada penghalang di antara dia dan di antara air tersebut. Jadi dia tayamum sebelum masuk waktu. Nah, dia menduga di situ ada air. Dia menduga ada air. Tapi waktu dia menduga ada air, dia mau menuju ke tempat air tersebut, dia lihat ada hewan buas. Mungkin itu sungai. Tapi di sungai itu penuh dengan buaya. Maka ini tidak membatalkan tayamum. Baik dia menduga adanya air atau dia yakin di situ ada air. Kenapa? Ada penghalang. Ada buaya. Kan di kaidah dikatakan ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan, baru bisa digunakan. La darar wala dirar. La darara wala dirar. Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saghaf ketika menjelaskan makna la darar wala dirar, artinya la tadurru nafsak wala tadurru ghairak. Maknanya jangan kau bahayakan dirimu dan jangan kau bahayakan orang lain. Itu makna hadis la darar wala dirar dari terjemahannya Sayyidul Walid. Di dalam Al-Quran juga kan Allah sebutkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Jangan kalian membahayakan diri kalian. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menyatakan larangan kita membahayakan diri kita sendiri, walaupun di dalam konteks ibadah. Air kita gunakan untuk ibadah, tapi kalau kita ke sana membahayakan diri. Airnya ada, penuh dengan buaya, maka tetap tayamumnya sah, tidak batal. Itu. Idza ra'a mani qoblal ma'. Nah, ini apabila dia melihat ada penghalang sebelum air. Artinya ketika dia lihat di situ ada hewan buas di situ. Atau dia lihat bersamaan, itu ada air dan juga ada buaya. Fayubtilu bitawmi kadzalika,
Ya, falladhi yubtilu tayammum ay yatayakkan aw yatahamma al-ma'a qabla al-ha'il. Tapi tadi kalau dia sudah tayamum sebelum waktu sholat, dia lihat dan dia menduga di situ ada air dan tidak ada penghalang, tidak ada hewan buas. Tahu-tahu dia mendekati, sudah muncul buaya, batal tayamumnya. Kenapa tidak langsung secepatnya tadi? Dia tayamum, dia harus menunggu lama lagi. Itu. Jadi dia lihat airnya sudah ada, tapi dia menunda waktu untuk wudu. Dalam keadaan sudah tayamum, tayamumnya batal karena tidak ada penghalang. Tahu-tahu berapa menit kemudian muncul itu buaya. Ya, muncul itu buaya. Bukan yang dari dalam air, tapi buaya datang dari daratan satu pindah ke situ. Maka itu membatalkan tayamumnya. Nah, as-salis wa amma idza kana ba'da dukhuli fi shalah fala yadurru tawahhum mutlaqa. Adapun apabila dia bertayamum setelah masuknya waktu salat, maka tidak mengapa dia mengira adanya air mutlak. Wa amma tayakkun fa fihi tafsil. Adapun jika dia meyakini adanya air, maka terdapat rincian. Nah, yang ketiga ini dia tayamum setelah masuk waktu. Tadi ceritanya sebelum masuk waktu sholat. Ini dia tayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Maka hal ini kalau dia bertayamum ketika sudah masuk waktu sholat, prasangkanya akan adanya air tidak membatalkan tayamum. Prasangkanya akan adanya air tidak membatalkan tayamum. Karena dia lakukan itu setelah masuk waktu sholat. Nah, fa fihi tafsil. Adapun yakin, nah tadi kan prasangka, dia menyangka adanya air. Kalau dia yakin adanya air, nah ini rinciannya. Idza kanatis sholatul lati yusalliha ghairu mughniyatin 'anil qada. Apabila solatnya yang dia lakukan adalah solat yang bukan qada, wadzalika tidak dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan qada. Iya. Wadzalika ka ayat tayammama fil mahalli alladhi yaglibu fihi wujudul ma'. Demikian itu seperti dia bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Batalat salatuhu wa tayammumuhu, maka batal salatnya dan tayamumnya. Sekarang membahas yakin adanya air. Tadi kan dugaan atau sangkaan. Nah, kalau yakin adanya air, idza kanatis shalatul lati yusalliha ghaira mughniyatin 'anil qada, yaitu apabila dia melaksanakan salat tersebut yang tidak butuh qada, seperti dia salat dalam keadaan tayamum, dalam keadaan sakit. Itu karena sakit tidak perlu qada lagi kalau sehat, karena dia tayamumnya karena sakit, atau berada di tempat yang tidak ada air, yang biasanya tidak ada air, itu juga tidak wajib qada. Wadzalika ka'an tayammama fil mahal. Contoh daripada hal-hal tersebut yang dimana nanti diwajibkan qada, tadi tidak wajib qada. Yang wajib qada itu jika dia airnya hilang di tempat yang biasanya ada air, yaitu di tempat tinggalnya. Tahu-tahu air mati, air padam. Nah, yang seperti ini nanti dia wajib qada setelah ada air. Dia harus berwudu dan mengqada solat yang dia solat menggunakan tayamum, karena dia berada di tempat yang biasanya ada air. Nah, kalau keadaan seperti ini, yaitu di tempat dia bertayamum di tempat yang umumnya ada air, seperti di tempat tinggalnya, di saat itu dia yakin ada air, batalat solatuhu, solatnya batal. Posisi lagi solatnya batal. Wa tayammumuhu, dan tayamumnya juga batal, karena dia berkeyakinan adanya air di tempat yang biasa ada air, di tempat tinggalnya. Itu. Kemudian yang kedua, wa idza kanatis shalatul lati yusalliha mughniyatan 'anil qada. Apabila salat yang dia kerjakan adalah salat yang mengharuskan qada, ka'an tayammama fil mahallil ladzi yaglibu fihi faqdul ma' kasafar. Seperti dia bertayamum di tempat yang memang biasanya tidak ada air. Kasafar, seperti bepergian, safar. Awistiwa al-amron, atau dua perkara yang menjadi sama. Fa salatuhu sahihah, maka salatnya sah. Walahu ayastamirra fiha, dan hendaknya dia melanjutkan salatnya.
Walakinnal afdal, akan tapi afdal ayyubtilaha kayyusalliyaha biwudu, yaitu agar dia membatalkannya, agar dia dapat melaksanakan solat dengan wudu, li'annahul akmal, karena itu lebih utama. Nah, yang kedua, wa idza kanati salatu allati yusalliha mughniyatan 'anil qada'i ka'an tayammama fil mahalli alladhi yaglibu fihi faqdul ma'i kasafar. Nah, yang kedua ini salat yang dia lakukan itu yang di mana salat tersebut tidak butuh diqadha. Tidak dibutuh diqadha karena dia berada salat yang wajib diqadha. Kalau dia berada di tempat yang tidak wajib qadha, seperti dalam keadaan safar. Tadi safar dia pergi di tempat yang dia tidak tahu di situ ada air. Kalau di tempat tinggal biasanya ada air. Safar mungkin ke daerah-daerah yang dia masuk ke dalam hutan, di situ belum ada air. Dan biasanya tidak ada air. Nah, tahu-tahu dia tayammum fi mahallil ladzi yaglibu fil faqdul ma ka safar au istawal amran, atau dua perkara yang sama. Maknanya adalah dia masih ragu, ini tempat ini biasanya ada air atau tidak. Fa sholatu sahih. Nah, dia menduga adanya air pada waktu itu dalam keadaan tayamum di tempat yang biasa tidak ada air. Bukan dugaan, keyakinan. Kayaknya nih saya yakin di sini di sekitar hutan ini ada air. Tapi di tempat yang biasanya tidak ada air, bukan tempat tinggalnya, maka sholatnya sah dan dia disuruh lanjutkan sholatnya. Walaupun dia yakin di sini, di tempat ini, di dalam hutan ini ada air, tapi belum tentu dia tahu lokasinya di mana. Karena bukan tempat biasanya ada air, bukan di tempat yang ia tinggal, atau bukan tempat tinggalnya, tapi sudah biasa di kampung itu ada air. Nah, ini berbeda. Walakinna afdal an yubtilaha kay yusalliha biwudu'in, akan tetapi yang paling afdal dia membatalkan salat tersebut agar supaya dia salat menggunakan wudu. Tapi seandainya dia tetap salat dalam keadaan tayamum tanpa berwudu, dibolehkan. Karena dalam keadaan safar di tempat yang tidak ada air. Li'annahul akmal, namun kalau dia batalkan salatnya untuk dia lanjutkan salat menggunakan wudu, maka hal itu al-akmal, jauh lebih sempurna. Nah, mas'alatu faqidit tahurain, kama qala sahibu Saffati Zubat, mubtiluhu, hal-hal yang membatalkan tayammum, ma abtalal wudu'a, yaitu sama dengan yang membatalkan wudu, ma tawahhumil ma'i bila syai'in mana', yaitu bersama dengan mengira adanya air tanpa adanya penghalang. Qablat tidak is-shalah amma fiha, sebelum dimulainya solat. Adapun ketika fiha, di dalam solat, faman alaihi wajib yakdiha, bagi orang yang wajib yakdiha, mengkodoknya, abtil, maka batalkanlah. Wa illa, jika tidak, la walakin afdol, jika tidak maka hal itu lebih afdol. Ibtaluha, membatalkannya, kaibil wudu, agar dia solat dengan menggunakan wudu, tuf'al, dilakukan. Wariddatu tubtil lat tawaddi, dan murtad juga hal yang membatalkan tayamum. Lat tawaddi, bukan yang wudu. Jaddid tayammuman likulli fardin, murtad membatalkan tayamum, tidak membatalkan wudu. Jaddid tayammuman, perbaharuilah tayamum, likulli fardin, bagi setiap fardu. Ya. Wallahu alam bisawab. Nah, ini mungkin ada waktu sedikit. Ada ulama bernama Syekh Abdullah Dardum, namanya Syekh Abdullah Dardum. Ini sebenarnya ilmu yang diajarkan oleh beliau ini, ilmu yang sangat penting untuk pendidikan. Syekh Abdullah Dardum ini ulama Makkah. Di antara guru-gurunya itu adalah satu tobakat dengan Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dan beliau diminta oleh Abu Yazid Maliki mengajar di tempatnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, namanya Syekh Abdullah Dardum. Beliau ini orang Padang, Al-Fadani, tapi lahir di Makkah. Orang tuanya dari Padang.
Beliau usianya jauh agak lebih tua dari Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Sekolah di Makkah di sekolah-sekolah ahli sunnah wal jamaah yang ada di Makkah dengan ulama-ulama seperti Syekh Hasan Mashad, itu adalah guru beliau. Said Alwi bin Abbas al-Maliki, itu adalah guru-guru beliau. Nah, beliau ini hanya mengajar secara khusus ilmu nahu. Dan ketika mengajar di zaman itu kan di dalam Masjidil Haram ada halaqah-halaqah ilmiah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka membuat perkumpulan untuk mengajar ilmu dari fan yang mereka ahli di bidang itu. Nah, Syekh Abdullah Dardum Al-Fadani ini mengajar ilmu nahu sampai dijuluki Sibawih Makkah, dijuluki dengan Imam Sibawih kota Makkah. Ya, Imam Sibawih ini ahli nahu yang hidup di abad ke-1 Hijriah. Imam Sibawih, kitabnya sampai sekarang masih ada. Kitab yang beliau tulis berjudul Al-Kitab. Soalnya itu catatan beliau. Beliau meninggal dunia usia masih muda. Meninggal dunia. Walhasil itu kitab dilanjutkan oleh murid-muridnya karena tidak ada judul dari beliau, dari Imam Sibawih, maka dinamakan ya buku itu Al-Kitab, itu kitab. Nah, saya pernah salah beli itu waktu ke Kuitang, dulu pesantren di Al-Fakhriyah. Pergi ke Kuitang mau beli Alkitab, maksudnya Alkitabnya ini Imam Sibawih. Pada waktu itu juga toko yang ada di, masih sampai sekarang tokonya masih ada di wilayah Senen di Jakarta. Toko kitab agama Islam itu namanya Menara Kudus. Menara Kudus. Kemudian ada toko buku Nasrani, namanya kalau tidak salah Cahaya Ilahi. Jadi yang toko kitab agama Islam namanya justru cenderung ke Nasrani, kan Kudus-Kudus, kan Menara Kudus. Kemudian toko buku yang agama Nasrani namanya Cahaya Ilahi, justru cenderung ke nama Islam. Saya masuk dengan beberapa kawan, waktu itu baru pertama kali keluar untuk beli kitab. Saya ada baca itu, wah kitabnya Imam Sibawih bagus, Alkitab. Carilah toko buku, toko kitab, lewat. Saya bilang ini toko kitab kayak nih, namanya Cahaya Ilahi. Dari luar kan dia pakai kaca, jadi kelihatan buku-buku dari luar. Kita masuklah ke toko itu, Cahaya Ilahi. Sampai di sana mereka bilang, enggak, itu ada toko kitab sana, Menara Kudus. Ah, masa Menara Kudus? Kayaknya bukan itu. Kalau Menara Kudus itu buku-buku Nasrani. Sampai pendeta salah masuk waktu itu pernah. Saya lihat turun dari mobil pendeta dengan salib masuk ke toko Menara Kudus. Saya penasaran, saya ikut ke dalam. Ternyata kata pendeta ada Barnabas, perjanjian barunya. Dia bilang, Pak, ini toko kitab Islam. Oh, mohon maaf, saya kira ini soalnya ada kudus-kudus. Saya pikir toko buku Nasrani. Itu pendeta dengan jubahnya masuk situ. Ternyata kami juga di awal tertukar toko. Saya masuk dengan sarung, dengan kopiah, dengan beberapa kawan masuk ke dalam toko Cahaya Ilahi itu. Waktu masuk perasaan sudah tidak enak. Karena kan sepanjang itu salib, kemudian ada foto-foto. Kemudian lihat kasirnya pakai jilbab, kan ada mereka suster kan semacam kostum jilbab. Oh, sudah tidak salah, itu pakai jilbab. Gitu. Sampai di sana saya bilang kawan saya, coba tanya kitab Alkitab Imam Sibawih. Nah, dia tanya, Ibu ada Alkitab? Oh, ada. Alkitab ada. Dikeluarkan macam-macam bentuk tuh Alkitab. Yang mana? Kata ini suster, ini ada Alkitab, ada banyak, yang mana? Edisi yang mana? Kan gitu. Dia bilang pokoknya pengarang Sibawih. Kata suster, selama ini saya belum pernah dengar ada Alkitab Sibawih. Dia bilang ada Sibawih. Hanya dikeluarkan semua. Coba lihat yang mana. Ini kawan saya buka, dia heran-heran.
Dia lihat perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bilang, ini apa ibu? Ya Alkitab yang tadi bapak cari tuh. Gak, saya cari yang Nahu. Hah? Ada lagi yang baru Alkitab Nahu? Nahu itu apa? Hanya ngobrol. Nahu itu, oh salah toko. Kata, ini toko Nasrani. Walhasil keluar, saya sudah di luar tertawa karena sudah lihat buku-buku terjemahannya semuanya membahas tentang teologi Nasrani. Maka saya keluar, baru masuk ke Menara Kudus. Sampai di Menara Kudus, nah itu pendeta masuk tuh. Turun dari mobil dengan pakaiannya masuk. Alkitab 1 Barnabas. Kaget yang penjual toko. Pak, ini kitab-kitab Muslim. Oh, saya kira, mohon maaf, saya kira buku-buku Nasrani. Iya, soalnya ada kudus-kudusnya. Itu keluar lagi. Nah itu. Jadi nama itu pengaruh. Makanya Imam Sibawi punya kitab itu, kitab Nahu, namanya Alkitab. Ya, jangan sampai salah beli. Alkitab Imam Sibawi membahas tentang grammar bahasa Arab. Nah, Syekh Abdullah Dardum ini julukannya Sibawi Makkah. Imam Sibawinya kota Makkah. Beliau kalau mau mengajar itu istikharah dulu. Paling minimal mimpi Rasul izinkan mengajar, baru beliau mengajar. Makanya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sudah sejak lama meminta kepada Syekh Abdullah Dardum untuk mengajar di ribat beliau. Tapi tidak ada jawaban. Sebenarnya bukan beliau menolak, beliau sangat cinta kepada Ahlul Bait Rasul, kepada zuriyah Rasul SAW, sangat cinta. Akan tetapi beliau mengatakan belum dapat izin, tanpa ada penjelasan lanjutan, belum dapat izin. Said Maliki meminta beberapa kali, beliau mengatakan mohon maaf belum dapat izin Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki. Sampai pada akhirnya beliau datang mengajar. Ditanya oleh Said Muhammad bin Al-Maliki, kenapa yang kemarin saya tawarkan mengajar ditolak, sekarang kau datang sendiri minta mengajar? Kata beliau, Nabi Muhammad sudah izinkan saya mengajar, maka saya mengajar. Ini ulama luar biasa. Syekh Abdullah Dardum Al-Fadani hidup di zaman kita tidak terlalu lama, satu tabakat dengan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, hanya usia agak lebih tua. Uniknya beliau ini mengajar ilmu nahu tidak membawa kitab, karena semua fan beliau memang di dalam ilmu nahu. Beliau hafal semua tuh kitab-kitab nahu, ilmu nahu itu beliau kuasai di luar kepala. Mulai dari Jurumiyah, naik lagi ke atas Mukhtasar Jiddan, Al-Kawakib Durriyah, Qatrun Nada, Alfiyah, Syarah Ibni Agil, Jauharul Maknun, dan masih banyak kitab-kitab bahasa Arab lainnya yang mempelajari tentang grammar bahasa Arab. Itu beliau sudah kuasai dan sudah hafal semuanya. Jadi kalau ngajar itu sudah tidak pakai kitab lagi. Ini pendidikan yang luar biasa yang diajarkan oleh Syekh Abdullah Dardum. Kadang-kadang di dalam contoh kalimat di dalam latihan ilmu nahu, kita sering menyebutkan nama Zaid dan Amrun. Dan di buku-buku lainnya contoh-contoh ini secara bebas. Jadi misalnya qatala Zaidun Amran, Zaid telah membunuh Amr. Ini kan sedang latihan untuk sistematika bahasa Arab, sehingga kadang-kadang kita lupa menggunakan diksi kata yang tidak baik. Qatala Zaidun Amran, Zaid telah membunuh Amran. Beliau gak mau hapus kata membunuh, gak bagus. Bagaimana? A'ata Zaidun Amran kitabah, Zaid memberikan kepada Amr sebuah kitab. Jadi kalau contohnya artinya tidak baik, beliau tidak mau, cari kata yang baik. Nah itu pelajaran. Di dalam kita mencontohkan sesuatu, di dalam pendidikan kita harus mengutamakan contoh-contoh yang baik. Dan beliau ganti itu. Bahkan di dalam kitab, ada kitab yang beliau tashih, beliau koreksi. Ada satu kitab, tapi judulnya tidak perlu disebut. Itu beliau koreksi karena di dalamnya itu contoh-contohnya kata-kata tidak baik. Dorob, paling banyak kan dorobah. Dorobah itu artinya memukul. Doroba Zaidun kalba, Zaid memukul seekor anjing.
Daraba Zaidun Amra, Zaid memukul si Amar. Kata beliau, apa salahnya Amar selalu dipukul sama Zaid? Gak punya salah dipukul. Jangan pakai diksi-diksi kata yang tidak baik, diganti. Zaid bersalaman dengan Amr. Sofaha Zaidun Amran. Zaid memberikan hadiah kepada Amr. Wahaba Zaidun Amran, dan seterusnya. Nah itu Syekh Abdullah Ad-Dardum, beliau mengoreksi satu kitab, diganti semuanya itu. Kata-kata contoh yang tidak baik beliau rubah menjadi kata-kata yang baik, sehingga yang didengar adalah kebaikan dan kebaikan. Maka kadang-kadang tidak perlu kita sampaikan sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita yang belum tahu itu. Dia kan belum tahu keburukan berita buruk itu. Kita tidak perlu sampaikan. Akhirnya penasaran, dia tahu, dia cari tahu. Kecuali hal-hal yang nanti bisa membahayakan dia dan dia belum paham. Itu juga berusaha memilih diksi-diksi kata yang ada nilai pendidikan, tidak menjerumuskan dia ke dalam penasaran yang membawa kepada keburukan. Makanya di Tashih itu kitab dari awal sampai akhir kita baca ilmu nahu tapi rasanya tasawuf. Baca ilmu nahu rasanya tasawuf karena isinya pendidikan. Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi Naisabur, beliau dikenal sebagai seorang sufi yang menulis kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyah. Ada satu kitab beliau berjudul Nahwul Qulub, nahu hati. Beliau padukan antara ilmu nahu dengan ilmu tasawuf. Dan dari awal kitab tersebut, dan Al-Fakir pernah khatamkan kitab itu, dari awal sampai akhir, semua contoh-contoh di dalam kalimat-kalimat yang beliau contohkan di dalam ilmu nahu, semuanya memiliki arti kata yang baik, tidak ada yang buruk. Sehingga yang ada itu memberi a'to. Jadi disuruh hafal kosakata, itu beliau mengisyaratkan menghafal kosakata yang baik dulu. Yang baik, nanti terpaksa untuk menghafal kata-kata yang buruk, itu diperintahkan bagian akhir. Jadi yang kita hafal itu a'to, memberi, manna, memberikan anugerah, wahaba, memberikan hadiah, ya, qabbala, ya, mencium pipi orang tua, mencium saudaranya, kemudian sofaha, berjabat tangan. Semua kosakata isinya kebaikan. Dan dijelaskan itu apa itu kasro, apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu jazm, apa itu harfun atau hafdun. Itu dijelaskan makna-maknanya berdasarkan ilmu tasawuf. Jadi rofa itu artinya diangkat, khafat itu artinya tawadu, merendah. Rofa itu tidak baik. Kenapa? Mengangkat, sombong, takabur. Dijelaskan bab takabur. Nasab juga tegak. Dijelaskan maknanya. Khafat, tawadu. Kemudian jazm itu sifatnya adalah netral. Dijelaskan dalam kitab namanya Nahwul Qulub, nahu hati. Nah, Syekh Abdullah Dardum punya kecintaan yang luar biasa kepada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal siapa orangnya. Itu beliau dalam keadaan lumpuh, bisa berdiri tapi tidak kuat lama. Kalau mau mengajar kepada murid-muridnya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, biasanya mereka menjemput beliau di Masjid Nabawi karena beliau melaksanakan ibadah di situ, ziarah ke makam Nabi dan ke Raudhah. Kemudian murid-murid datang menjemput. Menjemputnya pasti di Masjid Nabawi. Tiap kali ada yang menjemput, dibawa beliau bertanya, "Antum namanya siapa yang jemput?" Dia sebutkan namanya Fulan bin Fulan. Ternyata disebutkan marga, ternyata dia habaib, dia zurriyah. Dia mengatakan, "Ya Sayyidi, jangan kau dorong, biar saya jalan saja, jangan kau dorong." "Gak apa-apa Syekh, gak apa-apa, engkau duduk, kami dorong, kami murid." Nah,
Saya takut nanti dan saya akan malu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cucunya mendorong saya? Itu dia punya kecintaannya kepada Rasul SAW dan Ahlul Baitnya sangat luar biasa, sehingga bukan hal yang mengherankan mau belajar, mau mengajar ilmu nahwu sekalipun, ya itu harus ada izin dari Nabi, baru beliau mengajar. Jadi ilmu nahwu ini walaupun membahas bahasa Arab, tapi ada sir min asrarillah, ada rahasia-rahasia di dalam ilmu tersebut. Ibnu Mubarak mengatakan, innama la yuqbalu rajulun binaw'in min hadhil ulum ma lam yuzayyin nafsahu bil arabiyyah. Seorang ulama atau diangkat sebagai ulama mengajar ilmu agama tapi belum menguasai ilmu bahasa Arab, maka ilmunya yang lain tertolak, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, karena begitu pentingnya ilmu al-arabiyyah. Itu sehingga dikatakan di dalam Manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika beliau buat majlis ba'da subuh di masjid beliau, Masjid Riyadh yang ada di kota Seun, itu beliau buat majlis ba'da subuh mengajar ilmu nahwu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menyusun Maulid Simtud Durar dikritis oleh para ulama lainnya. Kenapa tuh Al-Habib Ali sibuk mengajar ilmu nahwu? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, dan seterusnya. Bukankah ada ilmu yang lebih layak untuk beliau ajarkan? Karena magom keilmuan beliau sangat tinggi. Kenapa harus mundur belajar mengajarkan ilmu nahwu? Maka ulama-ulama yang mengkritik Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka di malam hari itu tidur bermimpi. Dalam mimpinya mereka berada di kota Tarim. Ada rombongan manusia berjalan mengarah ke kota Seun dari kota Tarim. Semuanya berpakaian putih. Kemudian ulama itu melihat di paling depan ada sosok laki-laki yang sangat tampan, wajahnya bercahaya. Kemudian dia menahan salah satu orang dalam mimpi itu, yang juga kebetulan ikut rombongan tersebut. Seluruh jumlah mereka sangat banyak menuju ke kota Seun dari kota Tarim. Maka dipeganglah salah satu orang yang ikut rombongan tersebut. Kemudian ulama ini bertanya, itu yang di depan siapa? Itu yang di depan, yang pimpin ini rombongan, itu siapa? Maka orang ini mengatakan, pemuda ini mengatakan, oh yang paling depan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau menuju ke mana? Kok semuanya pergi ke arah tersebut? Maka pemuda ini mengatakan mau menuju ke kota Seun, mau hadir di majlisnya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, mau belajar ilmu nahwu. Antum siapa? Saya adalah Hasan bin Ali, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu semua ulama menganjurkan anak-anak mereka, ponakan mereka, ayo belajar nahwu kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ad-Daqil mengatakan sampai sekarang majlis itu masih ada. Beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi majlis itu masih ada keberkahannya sampai saat ini. Ya, ini. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan karena penutupan. Kemudian juga mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa masuk ke bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, dan kita dipertemukan kembali setelah hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.